Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah Masjid At-Taubah Susan, Korea Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ketenangan kepada hati kita, sehingga kita bisa tenang dalam menghadapi setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua telah bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Ada satu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita banyak membacanya, yaitu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Kau Maha Pemaaf, dermawan, Kau menyukai maaf, maka maafkanlah kami. Kenapa doa ini dianjurkan untuk dibaca di 10 hari yang terakhir ini? Karena kata para ulama, andai dalam ibadah Ramadan kita itu ada kesalahan, ada ketidaksempurnaan, ada cacatnya, maka dengan kita banyak membaca doa ini, Allah akan maafkan kita. Dan kalau Allah sudah maafkan, Allah akan terima ibadah kita walaupun mungkin tidak sempurna. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, permohonan maaf intinya juga kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar itu dari kata-kata ghafara. Ghafara artinya menutup. Ada beberapa hal yang Allah tutup dari diri kita. Allah tutup lintasan hati kita, Allah tutup lintasan pikiran kita, sehingga membuat kita nyaman untuk berinteraksi dengan yang lainnya. Bagaimana kalau lintasan hati atau lintasan pikiran ini terbaca sama orang lain dan ternyata tidak cocok, ya, ini bisa mengganggu pergaulan kita. Yang kedua, apalagi yang Allah tutupi? Allah tutupi diri kita dengan rasa malu, sehingga kita berpakaian. Bayangkan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tanamkan sifat malu pada diri kita, kemudian kita keluar dengan tidak berpakaian, pasti tidak ada satu orang pun yang mau mendekat dengan kita. Atau mungkin kita dibawa ke rumah sakit jiwa. Maka alhamdulillah Allah titipkan sifat malu pada diri kita. Kemudian Allah tutupi kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan di masa lalu, yang kita lakukan di tempat yang tersembunyi, di mana tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku dimaafkan dosanya, kecuali orang yang terang-terangan melakukan maksiat, terang-terangan melakukan dosa. Apa maksud orang yang terang-terangan melakukan dosa? Apakah dia melakukannya di tempat umum? Bisa jadi tidak. Mungkin dia lakukan di kamar dia. Tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di pagi hari dia cerita, semalam saya habis bermaksiat, semalam saya habis berzina, semalam saya habis minum minuman keras. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau Allah sudah menutupi aib kita, kalau Allah sudah menutupi dosa-dosa kita, jangan kita beberkan maksiat yang pernah kita lakukan. Seorang ulama berkata, rahasiakanlah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana kau merahasiakan dosa-dosamu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, intinya di 10 hari yang terakhir ini kita memperbanyak istighfar. Apa manfaat daripada istighfar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar
ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Siapa yang membiasakan istighfar, maka Allah akan jadikan dari setiap kegundahannya kegembiraan. Maka kalau kita galau, kita sedih, itu tanda kurang istighfar. Perbanyak istighfar. Rasulullah SAW beristighfar dalam sehari itu 100 kali. Itu Rasulullah yang maksum, Rasulullah yang tidak ada dosanya. Bagaimana dengan kita? Kita seharusnya beristighfar lebih dari 100 kali. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dan kalau Nabi banyak beristighfar, bukan karena Nabi banyak dosanya. Nabi banyak beristighfar karena Allah ingin mengangkat terus derajat beliau. Nabi banyak beristighfar sebagai contoh buat kita. Imla daqa'iqaka bil istighfar. Isilah detik-detikmu dengan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, janji Nabi bagi orang yang terbiasa melakukan istighfar, wa min kulli dhiqin makhraja. Dari setiap kesempitan jalan keluar. Ada kesempitan, ada kesulitan, banyak istighfar, Allah akan bentangkan itu jalan keluar. Ya. Makanya kata para ulama, la tufakkir katsiran. Kalau kita punya banyak masalah, jangan terlalu banyak mikir. Perbanyak istighfar, nanti Allah akan tuntun kita kepada sebuah jalan yang kita tidak pernah sangka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, dari jalan yang tidak pernah kita duga sekalipun. Rezeki tidak selalu uang. Ar-rizqu huwa al-ata' hissiyan kana wa ma'nawiyan. Rezeki itu pemberian Allah, baik yang bersifat materi ataupun yang bersifat immateri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan, al-malu juz'un minar rizqi. Harta itu hanya sebagian kecil daripada rezeki. Lalu apa itu rezeki? As-sihhatu hiya rizq. Kesehatan itu rezeki. Dengan kita memperbanyak istighfar, Allah berikan kita kesehatan. Ya, buat apa banyak uang tapi sakit? Maka kesehatan itu mahkota. As-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihat. Kesehatan itu mahkota di atas kepala orang-orang yang sehat. Tidak ada yang melihatnya kecuali orang yang sakit. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? As-sakinatu hiya rizq. Ketenangan itu rezeki. Buat apa banyak uang tapi nggak tenang? Bahkan banyak orang yang kaya raya tapi bunuh diri. Kenapa? Karena tidak ada ketenangan dalam dirinya. Kemudian apa lagi? Al-aulad hiya rizq. Anak-anak itu rezeki. Banyak orang yang memiliki berlimpah materi, tetapi Allah tidak hadirkan anak dalam keluarganya. Al-usrah hiya rizq. Keluarga itu rezeki. Banyak orang yang berlimpah materi, tinggi jabatannya, tapi belum memiliki istri atau suami. Sedih dia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memperbanyak istighfar, Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak pernah diduga-duga. Rezeki itu beda sama gaji. Ya, belum tentu yang gajinya besar, rezekinya besar. Apa bedanya antara gaji dengan rezeki? Kalau rezeki itu dari Allah, kalau gaji itu dari kantor. Kalau gaji itu sudah bisa ditebak berapa kita dapat. Tapi kalau rezeki tidak pernah bisa kita duga. Kalau gaji dijemputnya dengan kerja, kalau nggak kerja nggak dapat gaji. Tapi kalau rezeki dijemput dengan istighfar, dijemput dengan takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbanyak permohonan maaf
kepada Allah di 10 hari yang terakhir ini, agar Allah menerima kekurangan-kekurangan ibadah yang kita lakukan. Demikian itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.